Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini gotong pertama. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol santai, namanya talking. Jadi kayak talk show gitu. Cuman kayak nyantainya yang pertama ini Ibu Cut Asma Fitri. Kalau anak-anak turunnya mau tahu tuh. Kita coba langsung joining aja ke Ibu Cutnya. Oke, kita copy link sebentar. Ini penampilan perdana, bos. Mantap. Ya tunggu Ibu Tut masih supaya bisa ikut sama kita. Oke, kita masih nunggu keberadaan untuk bisa ngobrol sama kita. Go talk. Audionya masih connecting. Ibu sudah masuk nih, tapi audionya belum. Apa nih untuk ngapain maksudnya? Makanya saya bingung nih kok direkod sama si Habib nih, ada apa gitu. Nah, kita nyantai-nyantai aja sih, Bu. Cerita gimana kondisi kita sekarang. Ibu apa kabarnya? Nanti masuk ke ini dunia pula yang lihat. Oh, sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Tapi ya mana, Bu? wajahnya nggak bagus karena akan mau tidur. Nah, Bu. Ini di kampung ya? Iya, kebetulan lagi di rumah, Bu. Di rumahnya adiknya Mama. Kalau ini orang Batak bilangnya tulang sih, Bu. Om. Iya. Oh, apalah. Ini sekarang kita udah mulai ngampus lagi atau belum nih, Bu? Kalau untuk belum ngampus lagi nih. Besok terakhir penyerahan ini nilai ujian tanggal 19. Besok terakhir penyerahan nilai ujian. Tanggal 19. Tapi kampus belum dibuka sebenarnya, Bu. Untuk tenaga dosen belum juga. Kampus sudah dibuka. Kampus sudah dibuka. Untuk dosen dan tendik sudah diwajibkan masuk mulai tanggal 2 Juni kemarin. Oh, udah ada. Kalau dari 2 Juni. Iya, udah hampir 3 minggu. Kalau mahasiswa yang berada di Kota Loksmawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Biren, itu bisa datang ke kampus dengan mengikuti protokol COVID-19 di prodi masing-masing. Kalau mahasiswa di luar dari 3 kabupaten, wajib langsung melapor ke Satgas COVID yang di Unimal yang di Releut. Dilakukan pemeriksaan, kalau dinyatakan sehat akan dikeluarkan surat sehat tetapi tetap isolasi 14 hari, baru boleh ke kampus. Berarti walaupun udah dikeluarkan surat dari Satgas di kampus, kita masih isolasi dulu berarti, Bu ya? Tetap isolasi dulu. Iya. Di kos misalkan, tapi kalau nggak punya kos di Rusunawa asrama mahasiswa yang di Releut ada. Iya. Di situ dia. Jadi, maksudnya, Bu, kondisi kampus kita gimana sih, Bu, kondisi sekarang? Karena memang terbatas. Kondisi kampus biasa. Kondisi kampus biasa, tapi sepi ya. Iya, kayaknya sih, Bu ya. Sepi. Kalau kita masuk ke Bukit Indah, ke Releut itu memang periksa suhu dulu, kemudian pakai masker, kemudian cuci tangan, sampai di gedung nanti ada tempat cuci tangan, sama ini hand sanitizer-nya kan. Kemudian gitu masuk ke gedungnya harus dijaga jarak. Berarti memang belum ada istilahnya untuk kondisi rame-rame belum bisa begitu ya, untuk di kampus kita sendiri. Kemudian untuk kondisi yang belum bisa rame-rame. Belum bisa rame-rame. Ya? Kemarin kan baru dengar juga. Itu memang betul kita berarti semester depan pure kuliah daring lagi, Bu ya? Semester depan untuk yang tahun ajaran ini.
ganjil kan? Iya. Berarti udah masuk tahun ajaran baru Daring. kan? Iya, daring. Karena memang sampai hari ini kan belum ada kabar eh, bebas COVID kan. Iya sih, Jadi Bu. sampai ke depan masih daring. Apa Hmm, yang Kemendikbud itu, Pak Nadiem itu oke. juga menyampaikan daring. Eh, memang masuknya di Agustus nanti kita. Oh, berarti tetap Agustus. perkuliahan tahun ajaran baru tetap di Agustus gitu Eh, ya. Tapi cuman, tetap di tapi Agustus. teknisnya tetap daring atau gimana, Cuma Bu? daring. Daring untuk sementara ini daring. Kita nggak tahu nanti pas ada di mau dekat Agustus ada pemberitahuan yang baru, nggak tahu. Tapi Oh, sampai hari ini masih dinyatakan daring gitu. oh, tapi kan Bu, kalau kira-kira misalnya, ini kan banyak naik juga nih Bu. Kalau Hmm. misalnya boleh dikasih tahu, kira-kira untuk yang tanah ajaran baru, itu penerimaan mahasiswanya kayak mana kira-kira Bu? Misalnya apa memang Ibu ada tahu gambarannya atau mungkin untuk Ibu sendiri belum belum ada informasi itu gitu kira-kira Bu? Mungkin sih Bu maksud kami lebih ke penerimaan mahasiswa barunya yang kayak istilahnya ada pengenalan mahasiswa baru, pamaba atau segala macam itu kira-kira belum ada Oh informasi. enggak, belum dapat informasinya. Iya. Mungkin tidak dari bidang Oh, kemahasiswaan mungkin Bu ya. iya itu maksudnya biasanya kan disampaikan oleh Pak PD3 kan ke kita. Ya, Tapi ini ya. sampai hari ini belum ada konfirmasi ulang atau apa gitu belum dikasih tahu. Hmm. Belum ada suratnya lah kalau kita bilang ya. Hmm. Apalah kerja selama libur? Ya kerjanya ya gini. Paling nanti jagain adik-adik sepupu. Yang paling ini Bu kegiatannya buat-buat video. Hmm, video TikTok yang itu ya anak-anak tuh anak-anak remaja TikTok tuh. sih enggak Bu. Mungkin karena kemarin masih ada banyak kegiatan sama keluarga aja sih Bu. Masih silaturahmi, kebetulan masih bulan Syawal kan kemarin. Sana kemari. Itu aja Iya. sih Bu sekarang kegiatannya. Ah, Ya. tapi Bu, Banyak saudara ya, Bib ya? iya sih Bu. Cuman kan Bu, kalau emang boleh curhat sih Bu. Ini banyak sih Bu yang ngeluh untuk sistem daring ini Pak. Banyak sih Bu mahasiswa. Banyak lah. Mahasiswa dosen aja nggak sanggup, apalagi mahasiswa. Ih, iya sih Bu. Cuman nih kalau misalnya Habib Hmm. tanya secara personal nih Bu, sama Ibu lah. Iya Ibu kan? yang tanda kutipnya kan kemarin memang udah bolak-balik sempat cerita kita Ah. sebelum bulan. Ibu ya maksudnya Ibu kan dapat tugas lain nih sebagai sekjur lah kita bilang kan. Ibu kita masih prodi itu udah jurusan Bu. Kita udah jurusan, cuma statuta Benar. di Unimalnya belum diubah. Tapi memang kita sebenarnya udah jurusan berarti Bu ya. Udah jurusan. Saya Iya. tapi belum bisa bilang jurusan karena statuta Ah, kita belum diubah di statuta Unimal belum diubah ke jurusan, masih prodi. oke. Jadi surat SK-nya juga belum ada. Iya, iya, iya. Oke, Mm-mm. maksudnya itu nanti ada pengaruh nggak Bu sama akademis atau sama teknis pembelajaran kita gitu Bu kira-kira dari Nggak prodi ada, nggak ada Bu nggak ya? ada. Tapi kita naik grade dari Oh prodi gitu. ke jurusan. Iya. Dan lu kalau gitu. Ya, kita Jadi bisa buka prodi baru kalau kita udah jurusan. Kita bisa buka prodi nah, baru, apa prodi barunya apa landscape misalkan apa namanya apa interior. Nah, kita harus merencanakan itu. Jadi ada prodi di bawahnya, ada anak gitu maksudnya. oke. Nah, Ini itu udah lebih wajib lebih tuh keren kalau udah sih. gitu. Tapi kemarin tuh Bu kayaknya yang cerita masalah jurusan ada singgungan juga sih Bu sama sama fasilitas Bu kira-kira. Oh, bisa saja kalau sudah jurusan nanti kan sudah mulai meningkat itu kan. Iya Bisa sih. saja penambahan fasilitas, bisa saja. Hmm. Tapi kita kayak mana mau tambah fasilitas, gedungnya udah terbatas gitu. Ya, Ruangannya nggak tahu di mana. betul itu maksud sih Bu. Jadi Nah, itu. tapi kira-kira nih Bu, kira-kira nih kita nggak tahu rencana Nah, bagusnya kan. Ada nggak kemungkinan jurusan arsitektur yang sekarang mungkin ada dapat fasilitas lebih lagi? Kira-kira nih Bu, kira-kira. Ya, pantau aja belum Bu. tahu karena kondisi COVID.
Saya belum bisa Baik. bilang tambahan sarana apa karena kondisi COVID semua yang namanya keuangan itu kan semuanya diarahkan ke COVID kan, Ya sekarang dialokasikan, gitu. Bu, ya. Makanya nggak tahu, saya sendiri juga nggak tahu sampai hari ini. Nggak usah saya, jurusan-jurusan lain juga nggak tahu gitu. Nggak, dan Mhm. untuk pengusulan-pengusulan itu ditanya dulu apakah bisa diusulkan, apa nggak bisa gitu. Tanya dulu kita ke fakultas kayak gitu. Kaprodi masih Pak Iqbal, Bu, ya, posisinya? Masih, Masih ya? heeh, cuma karena dia di Jepang ya tanda tangan di saya kayak gitu. Oh, ya. Lebih ke administrasi aja lah berarti, Bu, ya? Iya. Mhm. Cuman kan, Bu, kira-kira memang menurut Ibu sendiri untuk kondisi Eh, COVID ini yang sistemnya daring, eh, gimana eh. pandangan Ibu? Kalau sama saya memang sulit, capek. Gitu, Bu, ya? Karena anak-anak kan belum tentu ngerti apa yang kita sampaikan dengan cuma ngobrol gitu. Iya sih, Bu. Nah, enaknya kan ada di depan dia, ini loh kayak gini gitu. Begitu Betul, betul, betul. anak-anak itu kadang-kadang saya nggak tahu gitu kita daring, cuma fotonya doang, anak-anaknya di Ya, mana nggak tahu. betul, Bu. Itu banyak juga yang ngomong gitu sih, Itu Bu. sering terjadi kayak gitu. Iya, iya, iya. Nah, Malahan jadi kadang dia matikan kameranya, betul, Bu, betul. dia tutup kameranya gitu. Banyak sih, Bu, yang bilang gitu. Jadi dia cuman cuman aktifin aplikasinya aja terus dia tinggal aja gitu. Ya memang banyak sih, Bu, yang bolak-balik coba hubungi Habib gitu. Kira-kira nanya kan, "Bang, kira-kira kita kapan ya kuliah normal lagi?" Gitu sih, Bu. Itu aja. Ya Habib juga Hmm. bingung sih, Bu, menjawab macam mana. Dia juga nggak tahu mau jawab macam mana. Habib juga lagi kesusahan karena kondisinya kayak gini. Karena kemarin kan Habib kan sempat juga ada usaha kemarin jual karton itu, Bu. Nah, itu juga berhenti jadinya, Bu. Oh, iya iya, usaha itu ya. Apa Ya, namanya, karton duplex itu juga. karton tebal itu ya? Iya, tapi Duplek, ya heeh. ya mungkin ada ada Oh, ada ada hikmahnya lah, Bu. Tapi ya ya masih berharap juga sih, Bu, berharapnya mungkin supaya cepat balik lagi lah normal, gitu sih, Bu. Karena ya sayang sih, Bu, iya tadi kalau kalau dari posisi Habib sendiri, iya, gitu sih, Bu. Cuman kalau yang heeh. lain malah yang sempat pernah Habib cerita ke Ibu yang berapa bulan yang lewat. Jadi masalah jaringan kayak gini. Jadi ada si mahasiswa yang Mhm. dia sebenarnya konteksnya dia dulu sama kan waktu di kuliah normal dia termasuk orang yang rajin lah kita bilang gitu. Nah, cuman gara-gara kuliah daring mungkin Mhm. mungkin ada daerah dia yang koneksi jaringannya kita bilang agak susah. Nah, pas waktu pengumpulan Jadi nggak ini kuliah lagi ya? iya betul, Bu. Jadi maksudnya Ada mahasiswa saya, ah, jadi mahasiswa gimana tuh, Bu? SDA 3 saya. Ya mau tak mau dia cuma ke kumpul tugas tuh 40%, jadi nilainya D. Mau tak mau kita kayak gitu. Iya, Bu, ya. Tapi kalau misalnya memang Iya. ada pertimbangan nggak, Bu, kira-kira? Misalnya ini kan memang dia sebenarnya dia Itulah notabene pertimbangannya. itu pertimbangan nggak, Bu, ya? Kalau misalnya dia Pertimbangannya seperti itu. heeh, misalnya, Bu, konteksnya, kita bukan tugas studio kita bilang, Bu, karena tugas memang mata kuliah lain, Iya. Oh, iya. di di mata-mata kuliah yang sebelumnya atau di semester sebelumnya memang dia termasuk Mhm. terbilang mahasiswa yang rajin lah kita bilang. Nah, pas daring kayak gini, Rajin. Iya. ketika waktu pas deadline mau pengumpulan, Nggak ada bisa masalah di ngumpul koneksi, Bu. tugas Ya, atau gitu. gimana gitu. Nah nah, ada dosen yang emang sama misalnya dia strict kali kan, Bu, ada dosennya dia tuh nggak mau nerima Ya. gitu, Bu. Ya, ada. Mungkin Saya kan heeh, ada buat pengumuman. Saya iya, ada buat pengumuman. Jadi ada beberapa informasi mahasiswa menyatakan itu ujian Bu, saya mati lampu. mhm, Saya mohon maaf. Ada yang situ, adalah. Saya iya, langsung buat pengumuman kepada semua dosen-dosen saya di arsitektur bahwasanya ini bukan masa normal. Ini betul, adalah masa yang ada musibahnya. Saya mohon untuk tidak melakukan apa namanya penilaian secara normal, tetapi ada dispensasi. Jadi iya, ada saya sampaikan. Dan itu pertimbangannya cukup banyak, Bib. Udah dapat nilai asli, ditambah lagi berapa poin. mmm, Seperti itu. Tetapi yang namanya mata kuliah SDA, memang kita itu pertimbangannya cukup tinggi. betul, betul. Yang tidak Memang mengumpul sama sekali, itu nilainya E. Ya.
yang 40% itu nilainya D. Di atas 40% bisa saja dia C, C plus, B plus, A. Tergantung dari yang dia kirim itu seberapa persennya itu kami lihat. Kalau secara normalnya itu yang 40% itu udah E aja. Malah lebih parah lagi Bu ya, harusnya Bu ya. Ya kalau normal iya, karena kan kita ada tatap muka, ada asistensi. Iya, betul. Asistensi dengan khususnya mata kuliah SDA, Studio Design itu cukup susah. Iya. Cukup susah, nggak bisa kita lihat secara normal kan. Tugas-tugas itu apa yang dia buat tuh nggak bisa gitu. Nah, itulah pertimbangan-pertimbangan itu ada. Saya memang minta kepada seluruh Bapak Ibu dosen arsitektur itu ada pertimbangannya karena ini musibah bukan kondisi normal. Tuh. Tapi kalau kita bilang lah tadi bicara studio desain tadi Bu SDA, memang kan kita kan SDA dari tahun ke tahun mungkin malah dari tahun-tahun yang sebelumnya yang mungkin ada abang-abang lighting ya tahun angkatan berapa gitu, memang pola SDA kan memang lebih keras lah kita bilang Bu, patternnya kan nggak sama mata kuliah yang lain karena ini kan mata kuliahnya wajib kita gitu Bu. Nah cuman kan Bu untuk semester depan yang sifatnya daring full, itu kira-kira kita nyiasatnya kayak mana Bu? Karena nggak sedikit juga mahasiswa yang bilang coba nanya ke Habib, Bang, kira-kira nanti kami studio kayak mana ya Bang? Gitu loh Bu. Maksudnya dengan kondisi yang daring kayak gini, misalnya kita tahu Bu, untuk yang konteks asistensi aja kan rumit sih Bu, dan yang tatap muka untuk studio kita harus ada pemahaman betul-betul dulu baru baru bisa ngerti. Malah itu juga nanti ada asistensinya lagi berikutnya kan gitu. Nah, untuk konteks yang kondisi COVID kayak gini Bu, yang hari ini dari hari apa ya? Ya, dari hari Senin. Tim SDA untuk SDA 2 sudah rapat. Lagi menyelesaikan rangkuman bagaimana penyajian nanti untuk ke depannya, teknisnya bagaimana nanti ke depan mata kuliah SDA 2. Gitu. Ini udah mulai, SDA 2 sudah mulai melakukan inilah rangkuman-rangkuman selama 14 pertemuan ke depan, apa-apa saja nanti yang akan dijadikan temanya, apa ide-idenya itu bagaimana. Tapi kalau saya melihat kemarin ada 11 ikut di SDA 2, itu melihat dari apa kegiatan mahasiswa sepanjang COVID dan apa yang dia rasakan sepanjang COVID. Dan itu diwujudkan dalam bentuk desain. Oke. Itu untuk studio 2 Bu ya? Ya kan? Studio 2, itu rencananya untuk studio 2. Oke, Studio 4 belum rapat, studio 4 karena masih penyelesaian MK, nilai sampai tadi masih ada penyelesaiannya. SDAA baru tadi selesai ujian SDAA terakhir tadi. Iya sih Bu, betul Bu. Terakhir tadi ada juga yang sidang. Berarti Bu ini termasuk, misalnya kita bilang warna baru lah Bu ya untuk studio, Tadi bilang studio 2, maksudnya lebih mengarah ke kondisi yang sekarang. Coba kita yang sekarang. Iya betul Bu. Jadi kita memang lelah kali dosen ini. Jadi belum yang namanya istirahat itu kayaknya nggak ada. Bulan puasa aja saya di 3 hari itu 2 hari yang daring, belum asistensi. Nanti anak SDAA, belum yang skripsi. Kadang punya waktu itu di Sabtu Minggu. Di Sabtu Minggu, kadang di hari Minggu saya asistensi mahasiswa saya yang di SDA 3. Memang pokoknya kemarin tuh bulan puasa dari berat lah kalau kita bilang untuk pembelajaran daring ini. 1 bulan 50 giga. Wah. Paket itu. Jadi nggak usah kan mahasiswa yang bingung cari paket, dosennya pun bingung cari paket. Iya. Gitu. Tapi kalau kita bilang Bu, sebenarnya kampus udah cukup banyak bantu lah Bu ya secara teknis Bu, lebih kurang kalau kita bilang dengan kondisi pengertian yang sekarang, terus juga ada tambahan istilah bagi kuota untuk mahasiswa. Kalau menurut Habib Bu ya, itu udah kondisi yang hebat lah Bu untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa sih Bu kalau menurut Habib. Kemarin kan pada nanya sama saya, gimana Bu nilai? Saya minta tolong nilai dimudahkan, saya bilang. Karena Pak Rektor juga meminta seperti itu. Jadi pernyataan Pak Rektor, mohon nilai, dan pengertian dimudahkan bukan karena gampang kali gitu, enggak. Ya, betul. Kita akan melihat kadang ada mahasiswa yang memang macam Abi bilang tadi, rajin, nggak ada sinyal.
Iya, iya. Kemudian dalam kondisi COVID kita nggak tahu ekonomi orang tuanya mungkin menurun. Betul, Dia bantu orang tuanya kerja, betul, ya betul. kan? Mungkin dia sendiri pun entah hang HP-nya, entah hang laptopnya, nggak tahu juga. Nah seperti itulah. Tolong dimudahkanlah dengan kondisi COVID ini bagaimana penilaiannya lebih direndahkan begitu. Itu yang saya Gitu. sampaikan kembali dengan Bapak Ibu dosen arsitektur. Iya. Oh, berarti Saya udah ada arahan dari 3 bulan gitu. daring, Yang, hari ini rusak laptopnya. Lagi diperbaiki masuk bengkel. yang tadi Semua rata-rata dosen udah masuk bengkel laptopnya. ah, Hmm. yang mau terakhir bertanya, apa yang mau Ibu sampaikan lah ke mahasiswa Ibu lah dengan kondisi yang kayak gini. Terus untuk Hmm. teknis pembelajaran yang sistem daring, mungkin ada mungkin kiat-kiat yang mau Ibu sampaikan supaya orang nggak jenuh. Karena memang sebenarnya kita semua jenuh sih, Bu. Mungkin Ibu lah selaku orang tuanya yang Mungkin. mahasiswa gitu, apa yang mau Ibu sampaikan ke anak-anak Hmm. gitu Bu kira-kira. Oh gitu. Oh ya, oke. Jadi para mahasiswa arsitektur, saya mohon tetap bersabar dan berdoa dengan kondisi COVID seperti hari ini yang kita lagi alami. Eh, Tetap jaga kesehatan, pakai masker, hindari dari kepadatan di sekitar ya, jangan melakukan apa namanya kegiatan-kegiatan di ruang-ruang padat gitu ya, sehingga itu menghindari kita dari terkena virus COVID ini. Kemudian lakukan kegiatan-kegiatan yang menyehatkan tubuh ya, jangan lupa sholat, berdoa, terus bekerja. Dalam pengertian bekerja ini yang membantu orang tua kalau kita memang apa namanya libur seperti ini ya, atau memang berkebun mungkin lebih positif ya seperti saya dan suami saya dalam masa COVID kita berkebun. Mungkin sekali waktu saya akan tunjukkan videonya, nanti akan saya videokan kebun kecil saya di belakang dengan suami saya ya. Boleh, boleh. Kemudian ke depan kita mungkin di pertengahan bulan Agustus kita masuk mengikuti awal perkuliahan semester ganjil dan kita tetap melakukan pembelajaran daring. Ya, saya mohon tetap mengikuti pembelajaran daring ya karena semua yang namanya bahan ajar itu dimasukkan ke e-learning. Anda akan mengisi absen secara otomatis di e-learning ya. Itu sebagai bukti kami nanti setiap akhir pembelajaran ganjil ataupun genapnya ya. Jadi Anda saya mohon tetap mengikuti perkembangan arsitektur ya, tetap membaca ya, tetap melihat sesuatu yang baru walaupun dalam pengertian bukan harus jalan-jalan. Ada sesuatu di sekitar Anda ya. Yang mau ikut skripsi silakan terus menulis proposalnya walaupun nanti ini agak terjadi apa ya kalau sudah waktu-waktu yang panjang ya, waktu-waktu yang panjang dengan kondisi kami juga yang agak ada banyak pekerjaan. Bapak Ibu dosen ini banyak pekerjaan juga gitu ya. Tetapi tetap siapkan ini proposal ataupun hasil skripsinya. Jangan menunggu saya memberikan pengumuman ya, karena mungkin dalam waktu dekat ini khusus angkatan 2016 saya sudah mengeluarkan pengumuman untuk pembimbing 2 ya, pembimbing 2 dan penguji 2. Karena pada saat Anda seminar hasil, Anda sudah punya pembimbing 1 dan pembimbing 2 gitu. Ya. Akhir kata saya, tetap semangat, tetap sholat, berdoa, sabar dalam menghadapi musibah COVID. Dan jangan lupa tetap bersedekah. Waduh. Insyaallah Bu, ya Allah. Oke, Bib. Amin. Iya Bu, iya, iya. Oke lah Bu, makasih banyak lah Bu. Sebenarnya udah tunda Bu ya. Aturan 2 hari yang lalu kita aturan mau kayak gini. Cuman ya memang lagi hujan deras juga di sini. Tapi ya udahlah Bu. Iya, sama. Di sini juga hujan. Oh iya. Oke lah. Bu, makasih banyak Bu ya. Ya. Kirim salam sama Oke. Bapak sama keluarga yang lain. Yuk, ya. Kasih banyak ya Bu. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi insya Allah. wabarakatuh. Salam juga sama keluarga Bib. Iya Bu. Oke. Waalaikumsalam.